محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وافى بعد. في أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, para peserta yang i'tikaf dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga seluruh ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita, mengabulkan doa-doa kita, dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemaslahatan dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Hari ini kita akan coba lanjutkan. Sebelum kita mungkin berdiskusi, berbincang, pengayaan dari apa yang telah kita pelajari, saya ingin perkenalkan kitab lain yang beberapa sudah kita sampaikan ya. Di pertemuan lalu sempat saya perkenalkan kitab Jami', kan? Ada Al-Bukhari, kemudian Muslim, kitab Sunan. Nah, ini saya mau tunjukkan satu yang menarik. Ada di antara sarjana Muslim yang menggabungkan Al-Bukhari dan Sahih Muslim jadi satu kesatuan. Lalu strukturnya dirapikan ya, ditertibkan sehingga menjadi kajian yang sangat tematis. Ya, ini disusun oleh Salih Ahmad Syami. Ini gabungan dari Al-Jami' Bainas Sahihain. Jadi Al-Bukhari dan Muslim disatukan menjadi bentuk tematik. Nah, ini saya kira belum ada terjemahannya nih ya di bahasa Indonesia. Kalau bisa kemudian diterjemahkan, jadi satu hal yang sangat bagus. Karena nanti dari Al-Bukhari, Muslim jadi tema lagi. Setiap temanya itu digabungkan dua hadis ini sehingga lebih otentisitasnya lebih terasa gitu ya. Kemudian juga kekuatan dalilnya lebih menyatu di sini. Ada sinergitas di antara dua kitab Jami'. Nah, ini cukup bagus dan hanya sedikit, hanya 2 jilid. Hanya 2 jilid ya. Kalau kita lihat di Al-Bukhari sendiri, kan Al-Bukhari itu nanti ada yang 4 jilid syarahnya. Kemudian ada yang 3 jilid tebal, ada yang 12 jilid. Yang 12 jilid paling banyak dan itu yang paling populer. Ya, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Kalau Sahih Muslim yang paling populer syarahnya Imam An-Nawawi 9 jilid ya. Yang ini. Kemudian di sini ada juga saya hadirkan kitab Al-Adabul Mufrad yang ini sudah banyak ini ya, sudah banyak terjemahannya di Indonesia. Nah, ini cukup bagus kitab yang dikhususkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menampilkan hal terkait adab saja, konsepsi adab. Ya, jadi kalau kita ingin menghadirkan nilai-nilai mulia dalam pengetahuan Islam yang bisa dipelajari sehingga memberikan karakter kepada kita, ini dikhususkan oleh beliau kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Kalau kita pengen belajar untuk anak-anak, misalnya untuk pribadi kita, ya prioritas dalam akhlak itu apa, bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak terhadap sesama dan sebagainya, ini paling bagus kitabnya. Ya. Nah, sekarang saya ingin coba perkenalkan dulu yang ini. Kita masuk pada hal yang sangat penting, kita sedang belajar. Jadi di Al-Bukhari itu, seperti saya sampaikan, ada 97 tema. Dan setiap tema itu, sesungguhnya karakteristiknya terkait dengan semua kebutuhan kita, semua aktivitas kita. Nah, itu jeniusnya Imam Al-Bukhari, jadi memetakkan hadis-hadis Nabi cukup banyak, kemudian dibuat tematik sesuai dengan kebutuhan dan profesi kita. Nah, ini miniatur kehidupan di masa Nabi yang nilainya bisa dibawa ke kekinian. Nah, saya mau ambil, karena kita sedang belajar, kita ambil misalnya kitab ketiga ya, tema yang ketiga. Di pertama Bad'ul Wahyi, kita Bad'ul Wahyi itu untuk memberikan standarisasi kenabian. Jadi kalau ada orang mengaku Nabi, standarnya ini gitu. Jadi kalau nggak punya ini bukan Nabi. Sebenarnya kalau kata Nabi selesai setelah beliau, la nabiyya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. La-nya itu, ya, la-nya bukan sekedar menafikan. Sekali lagi ya, bukan sekedar menafikan, tapi juga memberi petunjuk, karena nafi itu bisa bermakna istiqbal, ya, menafikan, meniadakan sesuatu yang berlangsung kini ataupun yang akan datang. Jadi seakan memberikan tanabbu, memberikan berita kepada kita, boleh jadi setelah saya ini akan ada orang ngaku-ngaku Nabi. Nah, cara cepatnya daripada kalian capek melihat, meneliti, udah nggak ada Nabi setelah saya. Gampang. Jadi kalau ada ngaku Nabi setelah meninggal Nabi, sebetulnya terlambat dia. Ya, semasa Nabi setelah meninggal kan sallallahu alaihi wasallam muncul kan Musailamah Al-Kadzdzab, kemudian yang lain-lainnya gitu kan. Jadi kalau yang sekarang muncul sebenarnya terlambat, karena Nabi pun sudah mengatakan setelah hidup saya nanti, meninggal saya akan ada orang ngaku Nabi. Cukup katakan pada dirimu, tolak aja, nggak ada Nabi setelah saya. Selesai ya. Nah, cuman kan kadang orang terpukau atau pengen nyari. Nah, jadi kalau ada orang ngaku Nabi nggak aneh. Ingat ya, nggak aneh karena Nabi pun pernah menyampaikan ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak aneh. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Jadi sekali lagi ya, kalau yang ngaku Nabi nggak aneh, yang aneh setiap ada yang ngaku Nabi ada pengikutnya, itu persoalannya.
Karena itu penting kemudian untuk memberikan pencerahan kepada pengikutnya ini atau yang ikut ini, diberikan kemudian oleh Imam Al-Bukhari bab khusus, tema khusus bagaimana kriteria seorang nabi itu. Maka muncullah kitab Badul Wahyi. Kemudian setelah kita yakin dengan nabi yang sesungguhnya, kita diminta beriman kan. Iman mengikuti ajarannya dan puncaknya kemudian diarahkan untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kedua ada Kitabul Iman. Perhatikan bagaimana urutannya gitu kan. Nah, iman ini penting untuk memberikan pengetahuan kepada kita demi menguatkan iman dalam jiwa. Terkadang ada orang mengaku beriman, kadang ada dua persoalan. Imannya bisa naik turun, saat naik yang sunnah pun kuat dikerjakan. Kan jangankan yang fardu, yang sunnah pun dia kerjakan, dia kejar. Tapi saat imannya turun, jangankan yang fardu, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang tertinggal. Ya kan? Atau terlambat dia kerjakan. Nah, ini nanti ada 57 hadis membantu kita bagaimana menguatkan iman kita sehingga dinaikkan ke atas dan dijaga supaya nggak turun. Ya, termasuk ada orang yang memang beriman ya bukan turun lagi, ditukar misalnya sama mie instan, ya, ditukar sama sarung, ya tiba-tiba dia bisa menggadaikan imannya. Nah, karena itu penting bagi kita bagaimana memahami konsepsi ini. Nah, untuk menguatkan iman ini butuh pengetahuan. Karena ayatnya mengatakan Quran surah ke-47 itu ayat 19 ya, surah Muhammad SAW ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kalau diterjemahan, kalau kita terjemahkan bebas itu kan selalu bunyinya maka ketahuilah gitu kan, ketahuilah. Padahal kalau kita kembalikan ke gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu saja contohnya misalnya, atau kita kembalikan ke sharaf yang paling tepat, fa'lam itu kan dari kata alima ya'lamu fi'il amr i'lam ya, i'lam masdarnya kan ilmu. Jadi fa'lam itu pada asalnya adalah bukan sekedar maka ketahui, tapi lebih kepada maka dapatilah pengetahuan. Mesti tahu, mesti punya ilmu gitu ya. Alima tahu, ya'lamu akan tahu, ilman pengetahuan, fa'lam maka carilah pengetahuan. Ya, maka Anda mesti tahu. Bagaimana caranya tahu? Cari pengetahuan, belajar di situ. Ya, dan itu menggunakan fa yang kemarin saya sampaikan di ilmu nahwu, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf yang menyambungkan dua peristiwa yang terjadi dengan cepat. Peristiwa pertama iman, untuk menguatkan iman itu maka cepatlah kita dapati pengetahuan. Jadi kalau kita tahu dalam konteks kita mengenal Allah, annahu la ilaha illallah, annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana kita yakin gak ada Tuhan selain Allah? Maka harus punya ilmu. Dan pakai fa, cepat belajar. Ya, cepat belajar. Nanti kalau kita nggak punya ilmu, mudah untuk digadaikan. Sekarang kalau ditanya gini, kenapa Anda memilih Tuhannya Allah? Ya, kalau nggak punya logika, nggak punya dalil, nggak punya pengetahuan, mudah kemudian digoyahkan. Ya, bahkan dengan misalnya dengan pemikiran, ya, dengan pengetahuan yang lain, dengan informasi mudah ditukar. Maka harus punya ilmu basicnya apa. Karena itu di kitab yang ketiga, tema ketiga, perhatikan ketersambungannya. Maka dibukakan, ditampilkan ke kita bab Kitabul Ilmi, tema tentang ilmu. Nah, di tema tentang ilmu ini sangat menarik ketika dipadukan di sini. Ini yang mau saya share di kesempatan kali ini. Kita diskusikan sedikit ya. Nanti selebihnya seperti biasa kita kembalikan ke ayat Quran, kemudian juga ke Al-Adabul Mufrad untuk pengetahuan sehingga ada gambaran besar. Dapatnya agak banyak di saat i'tikaf ini. Jadi minimal nanti kalau saya mau cari tentang bab-bab fikih, kitab hadisnya apa? Sunan gitu kan, nanti Anda tinggal temukan. Kalau saya mau nyari tema yang umum, saya cari kitab Jami' gitu kan. Kemudian kalau saya mau spesifik terkait dengan adab, Al-Adabul Mufrad. Nah, ini kita lihat di sini tentang konsepsi sinergitas Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan Kitabul Ilmi. Esensi tentang pentingnya pengetahuan ya dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada di halaman 123 kalau saya tidak keliru. Bismillah, kita coba tampilkan. Nanti saya bacakan. Ini kitabnya belum ada ya karena belum saya berikan yang anak PKU. Betul ya. Ini 122 sampai 123 ini Kitabul Ilmi. Nah, ini perpaduan antara Al-Bukhari dan Muslim. Saya bacakan dulu, nanti kita ambil turunannya dari Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fiqhi fid din. Ini sudah saya dikatakan, ini sudah mulai sistematis dan sudah diberikan temanya secara tematiknya. Ya, kalau kita ambil ke Al-Bukhari baru kitab A, kitab B gitu kan. Di Sahih Muslim juga demikian. Ini nanti konsepsi ke bawahnya di sini sudah spesifik ya. Babul fiqhi fid din. Bab, ini saya tidak terjemahkan dengan tekstual Indonesia ya. Kita lebih senang tuliskan dalam konsepsi bahasa Arabnya. Ini yang mau saya turunkan pengetahuannya ya, teman-teman sekalian. Dan kenapa nanti ada hadis ini? Kenapa ada hadis ini? Ya. Saya tuliskan dulu, bismillah. Bab al-fiqh fi ad-din. Ya. Bab ini jelas bab gitu kan.
kita, tapi di bahasa Arab bab itu artinya pintu. Bisa berarti real, bisa berarti kiasan. Ya, kalau real, ya pintu tempat kita masuk, tempat kita keluar gitu kan, dalam artian fisikal. Tapi bisa dibawa dalam konteks kiasan. Ya, pintu itu tempat memasuki apapun. Kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah ruang atau satu keadaan, maka harus lewat jalurnya kan, harus lewat pembukanya kan. Dalam bahasa Arab, setiap pembuka segala sesuatu itu disebut bab namanya. Maka seakan-akan tema ini, subtemanya, ya, dari temanya kan disebut kitab. Ya, kitab itu kumpulan sesuatu yang sistematis. Disebutkan 255 kali kata kitab dalam Al-Quran. Jadi sesuatu yang terhimpun dengan sistematis, urut, ya, dan tidak ada celaknya, itu disebut dengan kitab namanya. Ya, makanya Al-Quran juga dinamakan dengan kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Karena susunannya begitu sistematis. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Tidak ada yang terbalik, tidak ada yang tertukar, tidak ada celaknya. Karena itu buku pun kalau sudah disusun tertib, ada daftar isinya, ada pengantarnya sampai akhirnya, itu disebut dengan kitab namanya. Ya, kalau baru baru sebatas ya kerangka gitu kan. Baru sebatas misalnya ya beberapa topik-topik tertentu, itu orang Arab menyebutnya dengan khutbah. Ya, baru kerangka saja. Tapi kalau sudah jadi, ini pendahuluannya, daftar isinya, ininya A, B, C sampai ujungnya baru disebut dengan kitab. Jelas ya? Nah, di setiap kitab ini, biasanya ulama menuliskan kitab dulu, ingin memberikan kesan bahwa ini tulisan saya sudah lengkap, tersusun rapi, sistematis. Ya, setiap topik yang Anda ingin kaji, saya buka pintunya, masuk lewat sini. Ya. Nah, di bagian ini, saya akan terangkan kepada Anda pintu pembuka al-fiqhu fid din. Ya. Jelas ya? Babul fiqh fid din hadza, babul fiqh fid din asalnya demikian, hadza mubtada, kemudian mahdhuf, babnya ini khabar, gitu kan? Kemudian al fiqh mudhaf ilaih, fiqh fid din. Nah, kenapa saya bahas ini? Ini penting di ilmu nahwu itu nanti ada i'rab untuk memberikan kesan kepada kita pemahaman yang dalam. Jadi kalau kita tahu i'rab, kita bisa memahami ini arahnya kemana, maknanya apa. Beda antar harakat a, i, u itu lain makna. Bahkan kalau masuk ke fikih lughah itu lebih dalam lagi. Kenapa laki-laki identik dengan a? Perempuan I, kan? Coba deh, anta perempuan, anti, jazakallah kak perempuan, jazaki. Kenapa kalau banyak identik dengan u? Muslimun u, ya kan? Mukminun u, itu ada rahasianya. Nanti supaya nggak lompat-lompat kita khususkan itu ya. Dan ada rahasia besarnya nanti, ada luar biasa sampai ke karakter itu di bahasa Arab itu sampai ke karakter dipelajari. Ya, ke karakter itu dipelajari. Ya, kita kesini dulu. Ini pakai mudhaf ilaih, sesuatu yang disandarkan seakan-akan memberikan kesan kuat pada hal yang mengikat. Ya, bahwa bab ini begitu penting gitu ya, terkait erat dengan sesuatu yang sangat penting dan mengikat pada bagian turunan tema yang saya uraikan. Babul fiqh, apa itu fiqh? Ya. Fiqh itu artinya paham. Sederhananya. Mengerti. Ya. Paham, mengerti. Dari kata faqha asalnya. Itu masdarnya, keadaannya, keterangannya atau sifatnya, karakternya. Di kata kerjanya. Saya mau lompat dulu ke Al-Quran karena ini dasar yang paling utamanya. Kenapa ini muncul nanti ya? Teman-teman sekalian, buka Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Mushaf Utsmani paling kiri sebelah bawah. Saya mau cerita sebentar. Jadi dulu ada satu semangat yang dahsyat itu kan, untuk merespon ajakan jihad. Karena dulu masih suasana serang-serang militer gitu kan, banyak sekali. Akhirnya ada panggilan-panggilan untuk mempertahankan diri, bela diri. Dan itu semangat, karena motivasinya besar. Kalau meninggal syahid surga gitu kan. Makanya kalau ada orang menyeru untuk jihad, idnadal munadi lil jihad, ya, dia mengatakan jahidu fi sabilillah, ayo jihad, itu keluar semua, nggak mikir panjang. Karena memang mereka itu hidup untuk wafat. Itu poinnya. Hidup untuk apa? Untuk wafat. Jadi gambarannya gini. Gambarannya ya kehidupan ini kan amanah. Kehidupan yang paling abadi itu di akhirat gitu. Jadi kata itu sudah bab yang paling tinggi lah. Tapi caranya benar. Ya, kalau dibelokkan ke cara yang salah jadi bahaya ini. Ya. Caranya benar. Karena itu setiap ada panggilan untuk berkhidmat pada agama, karena ini konsepsinya bekal untuk akhirat, pertaruhan terakhir. Karena dunia itu gini, sifatnya karena sementara, tazul gitu kan, sementara. Maka apapun yang didapatkan sifatnya sementara saja. Nisbi, sifatnya relatif. Jadi kalau dia kaya, kayanya sementara. Ketika meninggal,
selesai kekayaannya. Makanya ketika dikatakan meninggalkan dunia, jadi semua yang ada di dunia tinggalkan. Mau gelar, coba pernah nggak ada orang misalnya meninggal, ya kan semua gelarnya sama tuh, almarhum, wafat, apapun jabatan nih, mau presiden, ketua MPR, mau DPR misalnya, mau pejabat, mau apa, nggak pernah ada dituliskan misalnya direktur A meninggal dunia, terus di nisanya tuliskan, tetap aja almarhum, selesai. Ya, apalagi harta, jangankan ke akhirat, harta fisikal dunia, ke alam kubur pun nggak ada yang dibawa. Handphone yang paling bagus apapun itu silakan, nggak ada orang bapak kalau meninggal handphonenya nanti sertakan, kalau mama kangen miss call aja bisa. Tapi khairan yarah, mama ya amal mithqala dzarratin khairan yarah, ya kan, miss call yang nggak dijawab syarran yarah itu, mama ya amal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi saya mau balikan gini, karena sifat itu sederhana, maka ya, jangan terlalu bersedih, dunia itu teratur gitu. Artinya udah diatur, rezeki diatur. Ya kalau kita udah meninggal selesai semua. Ya, tapi kalau misalnya akhirat tuh maaf bekalnya tipis, fakir, maka fakir selamanya. Karena sifatnya abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sifatnya abadi. Jadi kalau fakir selamanya, kalau kaya selamanya. Makanya orang-orang yang cerdas, ya al-kayyisu kata Nabi itu, orang-orang yang cerdas, dia akan menyiapkan diri untuk bekal akhirat karena sifatnya abadi. Untuk selamanya gitu ya. Nah, orang-orang berpikir pada saat itu, ya sudah, kehidupan dunia ini tinggal nunggu ajal saja. Ya, makanya mereka maksimalkan untuk mencari bekal akhirat. Begitu ada panggilan jihad, semua ikut serta. Nah, ketika semua ikut serta itulah kemudian Allah menurunkan satu firman yang sangat luar biasa. Ini pelajaran besar karena peperangan itu, ya, kemudian juga pergulatan itu bukan hanya terjadi perjuangan itu melalui ya fisikal, militer dan sebagainya, akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Turun ayat, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah semua orang beriman itu mesti berangkat ke medan juang seluruhnya. Kan? Falaula nafara min kulli firqa. Nah, ini saya mau turunkan. Ini sangat menarik teman-teman. Nanti saya turunkan poinnya, setiap poinnya. Falaula nafar min kulli firqa, min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini dia. Liyatafaqahu fid din. Asalnya dari sini. Ya, asalnya sini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Saya turunkan ke sini, liyatafaqahu. Ini. Yatafaqahu fid din. Fid din. Oke. Ini poin utama yang ingin saya katakan. Lalu turunannya nanti hasilnya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Saya mau ke sini dulu. Hendaklah ada sebagian di antara mereka, nggak harus semua pergi ke medan juang, hendaklah ada berjuang di porsi yang lain, di sisi yang lain. Apa itu? Lihat tafaqahu fid din. Kalimatnya bagus sekali, menggunakan lam di sini agar mereka, ya, supaya ini ya di sini nanti masuk kepada mudhari'nya, kan? Ini perintah sifatnya arahan. Kemudian di sini mudhari' dengan makna yang kemarin present, kan? Continuous dan future. Jelas ya? Kemudian ada ta, fa, qaf, ha, waw. Tadi saya katakan dibentuk jamak. Ini asalnya berasal dari kata fikih ke sini. Lalu mendapat penambahan ta dan tasydid sebelum akhir. Nah, di qaf ini ada tasydid, ada tafaqahu di sini. Fikih saja sudah paham, mengerti. Jelas ya? Sekarang mendapatkan tak di depannya dan huruf sebelum akhirnya pakai tasydid. Di dalam ilmu lughah, kalau kita ambil turunannya di saraf saja misalnya, setiap ada penambahan tak di awal, itu di antara maknanya menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Sungguh-sungguh serius. Seakan memberi kesan bahwa tipikal orang beriman itu, ingat ya, kalimatnya beriman. Beda nanti antara muslim, di diksi Al-Quran, paparan Al-Quran, beda antara muslim, baru Islam, dengan mukmin. Ya, misalnya orang di Quran surah 49, sedikit ayat ke-14 untuk menguatkan. Ada orang Arab Badui mendeklar kepada Nabi langsung bahwa kami telah beriman. Qalatil a'rabu. Ingat ya, ada Arab, ada Arab. Kalau Arab itu perkotaan. Tapi kalau A'rab itu di kalangan Badui, Arab Badui, ya, padang pasir. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, ya, kami telah beriman. Nabi nggak bisa komen karena urusan iman itu urusan perkara hati, Allah yang tahu. Maka diilhamkan kepada Nabi, diberikan wahyu, qul lam tu'minu. Katakan pada mereka, kalian belum beriman serius, belum mukmin. Walakin qulu aslamna.
Tapi katakan kalian baru formalitas masuk Islam, baru diucapkan imannya dengan lisan. Ya, iman yang benar itu dari lisan turun ke hati. Ya, jadi begitu diucapkan dengan lisan, kalimat di lisan ini langsung menghadirkan gelombang kepada jiwa, masuk ke jiwa takwa. Ketika masuk ke jiwa takwa, nanti ini akan memberikan pancaran sinyal, pengaruh ke seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat baik dengan petunjuk iman. Ya, gambarannya begini, gambarannya. Jadi begitu diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, harusnya kalimat ini langsung masuk ke dalam jiwa. Ya, tasdiqun biqalbi, iqrarun bil lisan, tasdiqun biqalbi, dibenarkan oleh hati kita. Masih ingat pelajaran kita kemarin? Dalam jiwa kan ada takwa. Ya, wa nafsi wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, kalimat ini masuk ke takwa. Begitu dia masuk ke dalam jiwa takwa, ini akan jadi sumber pancaran gelombang yang memberikan petunjuk kepada seluruh anggota tubuh untuk bersikap. Karena itulah kalau kita baca Quran dengan benar, seluruh anggota tubuh kita ini ketika akan digerakkan, itu ada pancaran iman dulu, dibimbing oleh imannya. Lalu kita temukan dalam Al-Quran, seluruh fungsi tubuh itu dimulai dengan iman sebelum dijelaskan fungsinya. Kalau nggak percaya, mari kita lihat misalnya. Saya ambil dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, mata misalnya. Buka Quran surah ke-24, An-Nur, ayat 30 sampai 31. Ya, beda antara mata yang didorong dengan fungsi iman dengan yang bukan. Wa qul lil mu'minina, untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim. Wa qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman. Imannya dulu disebutkan. Yaghuddu min absarihim. Matanya itu ya akan digunakan hanya untuk melihat yang baik saja. Ya, kalau baca terjemahan palingkan dari yang jelek kan. Ini sebetulnya kalau kembali ke tafsir, matanya hanya dipakai untuk yang baik saja. Ya, terpalingkan dari yang jelek. Jadi kalau mata orang beriman itu, imannya akan membimbing, memberikan cahaya kepada pandangannya supaya melihat yang baik saja. Ketika melihat yang tak baik, dia akan palingkan. Makanya kalau kita ingin melihat ukuran keimanan kita lewat mata, silahkan dicek. Ketika kita mampu menatap yang baik-baik dan memalingkan dari yang tak baik, itu Masya Allah, ini menunjukkan ada kekuatan iman yang dahsyat. Ya, silahkan, kalau nggak percaya silahkan cek. Pasti ada itu, begitu kita lihat, ini nggak bagus palingkan. Nah, biasanya semakin tinggi iman, bahkan bukan hanya dipalingkan, lisannya cepat mengucap kalimat istighfar. Kalau dia melihat sesuatu yang tak bagus. Ya, misalnya buka Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Jadi ada sara'ah, ada sa'ah, itu beda. Kalau Jumatan pakai sa'ah. Ya, Quran surah Al-Jumu'ah 62 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Ya, di sini wasari'u. Ya, tapi terjemahannya sama dan bergegaslah. Nah, padahal katanya beda. Kalau sarah itu artinya bergegas tanpa harus pikir, cepat. Jangan dipikirkan. Ya, tapi kalau sa bergegas tapi siap-siap dulu. Punya persiapan yang matang. Kenapa Jumatan menggunakan kata sa? Kalau sudah mendekat kepada Jumat, bergegas kamu, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, siapkan minyak wangi yang baik, siapkan persiapan berdoa, rinci apa yang mau diminta, tanya pada istri keluarga apa yang mau dititipkan dalam doa yang akan dimohonkan, itu fikihnya. Tapi kalau urusan taubat, jangan dulu mikir, jangan disiap-siapkan. Saya dosa sekarang siang, pengen taubat nanti malam persiapan tahajud. Alih-alih nyampe tahajud, asar meninggal. Makanya ketika mata kita melihat yang benar, tiba kemudian ada yang salah, itu dipalingkan, lisannya cepat mengatakan tanpa pikir panjang, astagfirullah. Dan itu berlangsung bersamaan, tidak ada yang telat. Nggak ada telat salah satu, cepat salah satu. Misalnya ya lisannya cepat salah satu, tapi matanya begini kan, telat. Astagfirullah, astagfirullah. Iya, dosa nih mas. Itu ya, itulah iman. Ya, nggak percaya silahkan cek lagi lisan. Quran surah 49 misalnya kan, di ayat yang ke-11. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhalladzina amanu, maaf, iman. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasraqum minkum. Lisan orang beriman tidak dipakai untuk mencela. Lisan orang beriman tidak dipakai untuk bikin hoax. Lisan orang beriman tidak dipakai untuk ghibah. Ayat 12-nya kan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, pikiran orang beriman enggak mungkin berprasangka buruk sampai ke ujung kaki. Nah, itulah iman. Nah, ini pun yang paling menarik, ini dibuka dengan kalimat iman. Pelajar yang beriman itu. Mahasiswa yang punya iman itu. Ya, orang-orang yang mau belajar ikut taklim yang beriman itu cirinya beda. Pertama, belajarnya serius. Tuh. Saya cukup satu ayat ini. Kalau benar-benar kita muslimnya baik, praktekkan satu ayat, jadi pintar semua. Serius. Ya, kalau mau belajar apapun harus serius. Gimana kita bisa menghasilkan pelajaran yang baik, ilmu yang baik, kalau nggak serius belajar? Kata Quran serius. Kemudian keseriusan ini diarahkan bukan hanya menerima transfer pengetahuan, tapi pahami itu. Sampai mengerti. Ini luas sekali. Ya. Apalagi urusan agama.
Karena itu Anda temukan dalam setiap turunan ibadah itu kan ada ilmunya, kan? Silahkan cek ya, sholat kan mesti ada ilmu kan? Kalau nggak ada ilmu nggak bisa sholat kan? Zakat demikian, kemudian haji, umrah demikian. Silahkan Anda cek, semua ilmu yang terkait dengan syariat ini selalu diistilahkan dengan fikih namanya. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, umrah. Pernah dengar nggak ilmu sholat? Tidak kan? Kenapa menggunakan kata fikih seakan memberi kesan bahwa kalau mau sholat, pelajari dulu bacaan sholat, gerakan sholat sampai paham. Mengerti. Sehingga dengan paham mengerti ini, hadir kehusyuan dalam sholat kita. Sekarang dari satu kalimat ini saja, mohon maaf sebesar-besarnya. Berapa persen bacaan sholat yang kita pahami sampai hari ini? Itu problemnya. Kita ingin khusyuk dalam sholat, tapi nggak ngerti yang kita bacakan, yang kita lakukan. Ya orang kalau kerja nggak ngerti dengan pekerjaannya, mustahil bisa dikerjakan pekerjaannya. Itu urusan dunia, apalagi akhirat. Orang berangkat haji cuma putar-putar nggak ngerti, memang menggugurkan kewajiban. Tapi pemahaman yang tidak hadir itu akhirnya menghadirkan hilangnya kekhusyuan atau hampa makna sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, ini lari ke sini dulu teman-teman sekalian. Dan kalau ada tasydid sebelum akhirnya, ini menunjukkan apa yang akan dilakukan itu tidak mudah. Tasydid itu, ya, tasydid, syadda yashuddu seakar dengan kata syiddah. Sesuatu yang tidak mudah, ya, kadang keras, ya, kadang-kadang ada tantangan. Karena itu dalam bahasa standar yang bertasydid itu kan asalnya dua huruf disatukan, ya, seperti gini, gini kan, hamzah a ini mati, kemudian ini berharokat awal, kan, awal, lalu ini disatukan jadi satu, huruf double namanya, double ditandai dengan tasydid begini, awal, ya kan? Nah, apa hikmah esensi atau falsafahnya dari bahasa ini masuk ke sini? Terkadang jika ada suatu aktivitas dihadirkan tasydid sebelum akhirnya, ini menunjukkan bahwa aktivitas itu tidak mudah. Ya, bukan perkara yang biasa, butuh motivasi double, 2 kali lipat dari sebelumnya. Paham sini? Nah, ini nggak mudah ya, karena ilmunya agak dalam di ilmu bahasa ini. Ya, dia akan memberi kesan pada kita, serius dalam belajar sampai dengan paham, dan tambahkan motivasi 2 kali lipat dari biasanya. Jadi kalau kita ingin sukses, tambah motivasinya, tambah belajarnya. Orang 2 jam, kita 4 jam, kan? Orang santai, kita serius. Jangan sampai duduk paling belakang, nggak pernah nanya, gitu kan? Mengandalkan kopian teman saat mau ujian. Makanya ilmunya sebatas saat ujian, betul nilainya bagus. Ya, tapi setelah itu terhenti di situ. Ini persoalan ya. Persoalan nih. Itu yang mudah dalam konteks yang umum, tapi kita berlaku semua karena konteksnya ad-din. Ayatnya belum selesai. Lihat tafaqahu fid din. Ini nggak berlaku muda, tapi tua muda hadir di dalamnya. Balik ya ke sini ya. Lihat tafaqahu fid din. Nah, dari sinilah kemudian muncul bab ini. Bab al-fiqh fid din. Ya, bab al-fiqh, belajar sampai paham fid din, pada hal yang terkait dengan semua tuntunan dalam ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Apa itu Islam? Ad-din. Oke, betul. Kita ambil ad-din itu Islam yang pokoknya. Dalilnya Quran surah ketiga. Kita pakai dalil ya, ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kan? Apa itu Islam? Di sini penting. Kalau kita mau kaitkan dengan fikih dalam konsepsi pengetahuan, maka nanti di sini akan ada 2 bagian. Ya. Satu, khusus yang terkait dengan aspek syariat dalam konteks ibadah ritual. Ibadah ritual. Dalilnya langsung kita ambil hadis. Tadi kan sudah Al-Quran, banyak hadis riwayat Muslim. Di kitab Imam Muslim tuh. Jilid pertama nomor hadis yang ke-8. Disebut hadis Jibril. Ya, ini pasti sama ini. Rawinya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu yang mensyarah ya itu hadis Muslim. Beliau juga nanti bikin beberapa kitab. Di antara yang banyak dikaji termasuk di Indonesia itu ada kumpulan hadis Al-Arba'in. 42 hadis. Ya, di Al-Arba'in ini nomor hadis yang kedua. Ya. Jadi
orang langsung belajar itu di Al-Arba'in ya. Udah gitu lompat ke Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Ya, padahal itu sebelum itu ada kitab yang lain. Dan itu dasarnya. Apa itu? At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sebetulnya yang bagus itu dulu. Di At-Tibyan itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara belajar yang efektif. Sampai diatur masuk ke majelis ilmu bagaimana caranya. Berinteraksi dengan guru bagaimana. Belajar efektif seperti apa. Terus kalau sudah dapat ilmu nanti menghormati guru bagaimana. Kalau jadi guru seperti apa adabnya. Diajarkan semua. Nah kebanyakan ada sebagian yang langsung lompat ke Arba'in. Terus ke Riyadhus Shalihin. Ilmunya banyak tapi adabnya kosong. Ini yang jadi masalah. Makanya setelah dapat ilmu, ilmunya digunakan untuk menjadi peluru berperang dengan orang lain. Ada yang nembak sana, nembak sini, saling tahdir, saling ini, itu persoalan. Ya, jadi kadang-kadang stepnya itu nggak pas, lompat dulu ke atasnya. Makanya ulama itu kalau bikin kitab sistematis banget. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, sehingga terukur. Nah, saya mau ke sini ya. Di hadis Muslim hadis ke-8 disebut juga dengan hadis Jibril namanya. Ya, ini menjelaskan nanti ada pengetahuan sampai masuk ke sini. Saya langsung lompat ke sini saja ya. Kalau kita bacakan dari awal panjang ya. Bainama nahnu julusun inna Rasulillahi tala'ala alaihi rajulun syadidu bayadul thiyabi sampai ke sini langsung disampaikan mal Islam. Okay? Mal Islam. Itu saya bacakan dari depan lah ya. An Abi Hafs bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala ya bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ittala alaina rajulun syadidu bayadul thiyabi syadidu sawadis sya'ri ya la yura alaihi atharus safari. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Baik, saya terjemahkan dari awal sebentar. Hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ada baina langsung kata kerjanya, julusun ada bainama. Biasanya ada demikian. Saya langsung cepat. Kalau ada bainama pakai ma di situ artinya santai. Jadi santai. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai dengan Rasulullah SAW. Nah, ini adab kepada kita. Sahabat itu dalam santainya pun masih nyari orang baik. Nyari orang soleh. Dalam santainya pun. Ini pesan yang sangat dalam. Kenapa? Karena orang santai, orang baik, orang soleh itu. Walaupun dalam suasana santai, candanya pun pasti bermanfaat. Pasti ilmu. Dan gak akan bergeser dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita kumpul-kumpul mau nyantai-nyantai, istilah sekarang ngopi-ngopi kan, macam-macam. Coba yang keluar apa coba? Tergantung teman kan? Ya makanya sohbatus salihin itu penting. Ngobrol, cuman ngopi, kesana sini diobrolin kadang nggak penting, kadang-kadang mikirin yang nggak jelas gitu kan. Yang udah diatur ikut dipikirin juga. Ini jadi salah gitu. Ya, mikirin kenapa matahari terbit dari timur. Udah diatur ikut dipikirin, buang-buang waktu gitu. Ya itu buang-buang waktu karena itu rumus di hadis ini baru pembuka loh. Rumus di hadis ini, kami aja nyantainya kata para sahabat masih nyari nabi, nyari orang soleh. Sehingga manfaatnya banyak. Tiba kemudian datang seorang lelaki. Ya, lelaki ini Masya Allah gitu kan. Dia datang, pakaiannya bersih, rapi. Kemudian rambutnya tersisir rapi. La yura alaihi asarus safari, nggak kelihatan asarus safar, bekas perjalanan jauh. Jadi fokus. Datang ke tujuan, dia nggak mampir-mampir. Ini juga adab. Kalau kita mau datang ke majelis ilmu, itu bisa kelihatan orang serius dari tampilannya. Ya, kelihatan. Makanya saya itu di Tripoli, di Libya itu, kalau ke kampus, pakaian diperhatikan. Yang pakai jas, pakai apa gitu, pakai macam-macam dasi. Di Eropa begitu kalau belajar. Ya, masuk kampus misalnya apa itu kelihatan dari pakaian, ada sebagian memang terlihat nyantai tapi masih menjaga gitu kan. Tapi orang serius kelihatan persiapan dirinya. Dan ini yang paling penting, la yura alaihi atharus safari. Tidak nampak pada dirinya itu bekas lelah mampir-mampir. Jadi kalau memang mau belajar, langsung ke tujuan. Ya, jangan dijadikan sebagai sambian atau nyambi ke tempat lain sehingga suasana di tempat itu terbawa ke ruang belajar. Yuk ke Masjid Al-Ihsan belajar, nanti sambil ngebasok di sini sambil ngebasok. Jadi begitu mampir ke tempat basok ke sini, ke bawah suasana basok. Tadi enak loh, nular ke yang lain. Baksuhum bainahum syadid. Baksonya sambalnya pedas gitu. Jadi ke bawah suasana itu. Jadi fokus dulu aja dari situ baru dibawa. Kalau ke majelis ilmu, habis itu mampir ke tukang bakso gak ada masalah. Ya, yang jadi masalah bakso yuk sambil ikut kajian sambil, gitu kan? Ini jadi persoalan. Maka ketika dia masuk, apa adabnya? Fajalasa ilan nabi, datang ke saf yang terdepan. Ya, nanti kalau ada anak ya, saudara kita atau apa belajar, adik-adik kita, antarkan ke kelas itu. Kalau saya antarkan, simpan di saf paling depan. Karena pasti fokus saf paling depan itu. Ya, nggak bisa ngerjain yang lain. Kadang-kadang malu mau angkat telepon, mau bikin status juga susah. Ya, di belakang beda tuh. Kadang-kadang sandaran, kadang macam-macam dan sebagainya. Anak pesantren tahu tuh, kadang nyukur di belakang bahkan. itu
Itu suasana ya, hadis ini. Kemudian wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, ini keakraban. Jadi kalau guru pun dengan murid jangan terlalu tegang. Ada keakraban. Kadang Nabi juga bercanda dengan sahabat, itu kan? Dan sehingga ilmu mudah diterima. Nah, ketika sudah nyaman suasananya baru dimulai pelajaran. Ini pengondisian. Ya, kalau di ruangan kelas apa jangan sampai suasana tegang langsung belajar dan sebagainya. Ketika itu apa pertanyaannya? Mal Islam ya Muhammadun. Ya Muhammad SAW, mal Islam. Apa itu Islam? Ini yang mau saya turunkan. Din ke Islam kan? Maka dijawab oleh Nabi, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini yang pokok. Jadi ada ilmu yang turunannya itu harus dipelajari sampai paham, sampai mengerti. Yang pokoknya 5. Kalau yang pokok ini sudah kita pahami, yang lainnya akan otomatis kita ketahui. 5 aja. Jadi jangan banyak-banyak kalau mau belajar yang pokok itu 5 aja. Kalau 5 ini kita serius dan dalami dengan benar, yang turunan lainnya akan mudah kita kuasai. Ya, apa itu? Pertama tauhid. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus paham betul. Kenapa kita mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa ada la di depannya? Setelah ilah kemudian kenapa harokatnya fathah ilaha? Setelah itu Allah jadi dhammah illallahu. Ya, itu dalil nanti di Quran surah ke tadi 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya? Itu satu. Kemudian wa tuqimas shalah, salat. Mesti punya ilmu. Dan ilmunya dipelajari sampai paham fikih. Coba lihat urutannya. Fikih, fiddin. Yang dimaksud dengan din, Islam. Di antara turunan Islam, apa syariat, aspeknya ibadah. Jadi kalau kita mau belajar Islam, mau benar dinnya, konsepsi keagamaannya mau benar, Islamnya benar, maka pelajari sampai paham. Ya, fikih salat sampai paham. Makanya tidak ada yang paling detil dalam ibadah, demi Allah saya katakan, kecuali di Islam. Diatur semua. Ya, bahkan saat akan mulai salat, diatur semua dari pakaiannya. Coba, dari mulai adzan, kita sudah punya aturan. Kita kan cuma dengar adzan pun panggilan waktu sholat aja kan. Turunannya nggak dibahas. Coba buka Quran surah 7 Al-A'raf ayat 31. Ya. Itu ada turunan. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam. Ketika ada panggilan dari masjid didengar. Panggilan dari masjid itu apa? Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Karena kita akan menghadap Allah. Yang menghadap pimpinan, ya rapat ketemu teman, pakaian bagus luar biasa. Sekarang menghadap Allah dan kita mengajukan proposal keduniaan kita, akhirat kita, kebutuhan kita. 5 kali dalam sehari kita minta, kan penampilan kita biasa-biasa. Apa nggak adil di situ? Ya, kata Allah kenakan pakaian terbaik dan itu membawa kekhusyuan. Nah itu bayangkan baru ada panggilan, belum setelah itu tentang wudhu bersih, masa ketemu teman bersih-bersih, ketemu Allah kotor, kan? Kemudian setelah itu menghadap ke arah kiblat, diatur bagaimana caranya, dari takbir sampai dengan salam. Dan dijelaskan maknanya, kenapa begini. Hikmahnya apa? Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Itu udah semua. Nanti buka kajian saya yang fikih sholat itu, saya terangkan detail tuh. Kalau nanti ada waktu, saya tunjukkan beberapa referensi-referensi. Itu dahsyat sekali. Nah itu sholat. Zakat. Coba kenapa disebut zakat? Jadi semua istilah di dalam syariat itu ada maknanya. Bukan kata-kata hampa makna. Sholat aja tadi ya, kalau kita pelajari itu kan manajemen hidup kita harian. Yuk, kenapa subuh? Kenapa ada zuhur? Kenapa artinya zuhur itu apa? Asar apa? Maghrib apa? Isya apa? Sedikit ya, sedikit sebagai gambaran cepat nih. Subuh itu punya 2 kata. Ya, subuh dengan fajar. Subuh dengan apa? Fajar. Ada fajar, ada fujur. Ya, sudah saya terangkan yang fujur kemarin kan? Kalau fujur itu pancaran yang negatif, yang diberikan waswas oleh setan, lawannya takwa itu. Ya, jadi kalau dia keluar fujur, dia ngasih gelombang rambatan. Rambatannya memberi perintah dari waswas setan, disebut ammar namanya. Karena fujur tempatnya di nafas. Ya, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujur. Fujur tempatnya di nafas. Nafas tempatnya di kolbu. Kolbu tempatnya di sodrun. Sodrun jamaknya sudur. Setan memberikan waswas dari sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tembus ke dalam. Diberi perintah keluar dari fujur itu perintah, gelombang-gelombang keburukan. Ini yang kalau kita misalnya terbawa was-was setan, marah, maka dari hati kita keluar langsung di bawah fujur. Tak, mata diberikan cepat sepersekian detik, mata melotot. Lisan meracau, tangan memukul, kaki menendang, sepersekian detik. Nah, itu pancaran jeleknya. Pancaran kebaikan yang bersumber dari jiwa takwa kita disebut fajar namanya. Ya, bentuk kiasannya. Kalau bentuk hakikinya, ya bentuk realnya itu kalau cahaya. Ya, muncul membelah kegelapan sehingga menandakan bahwa gelap selesai, malam selesai, tibalah kemudian pembuka di waktu pagi. Ya, muncul itu di Quran surah kedua ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Jadi begitu cahaya pancaran cahaya tadi keluar, maka kemudian yang gelap itu hilang, tibalah kemudian yang baik-baiknya. Yang putih terbuka dan seterusnya. Nah, bahasa kiasan, majasnya, kenapa kemudian sholat pertama kita disebut dengan fajar? Seakan-akan itu respon pancaran cahaya keimanan kita yang merespon panggilan yang disampaikan oleh Allah lewat suara muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang punya iman akan merespon dari kedalaman jiwanya, jiwa takwanya memancarkan pancaran fajar. Keluar, respon itu bangun dia siap-siap sholat. Itulah sebabnya kenapa sholatnya disebut sholat fajar. Bukan hanya menunjuk kepada cahayanya, ya, menunjuk kepada awal perubahan waktunya, tapi juga pancaran dari dalam jiwa yang merespon. Itu tinggi sekali dia, ini tinggi bahasanya, yang merespon panggilan itu. Sehingga tafsirnya dari mana? Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna, sungguh orang-orang yang punya iman sejati itu. Orang punya iman sejati kan di dalam jiwanya, tadi saya terangkan. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, maka akan ada getaran dalam jiwanya, ada pancaran. Itu pancarannya. Makanya dites dalam sehari 5 kali. Masih ada iman nggak? Ya, setiap perubahan waktu dalam sehari, ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap berubah waktu dites imannya ada nggak? Karena kata Nabi, ada yang subuhnya beriman, sorenya kafir. Ya, asbaha mu'minan fayumsi kafirah. Jadi paginya beriman, sorenya udah kafir. Makanya dicek setiap hari ada iman nggak? Karena itulah diperdengarkan suara lewat muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada getaran. Ya Allah, sudah adzan. Nanti tingkatannya beda-beda. Semakin kuat imannya, belum adzan udah kepikiran. Bahkan ada yang dahsyat nih. Sekarang mau zuhur, udah mikirin. Asar nanti jam berapa ya? Malam nanti bangun jam berapa saya tahajud? Udah begitu. Beda kalau semakin menipis, sudah lain. Baru sahur, buka jam berapa nanti ya? Udah lain tuh. Persepsinya udah berbeda gitu ya. Nah, ini pancaran iman. Fajar. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kebiasaan orang-orang Islam itu, orang beriman itu kan malamnya evaluasi. Nyambung ke malam itu sebelum tidur dievaluasi, kan? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Ya, Nabi itu membiasakan diri mengevaluasi hari-hari yang telah dilalui, terus istighfar kepada Allah, lalu menyiapkan besok mau ngapain. Nah, jadi orang Islam itu harus punya rencana untuk dieksekusi. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu rencana yang siap untuk dieksekusi, yang sudah matang, itu bahasa dasarnya disebut subuh namanya. Sehingga orang Arab bertanya, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu saat ini, di pagi ini? Sebetulnya kalimat asbah itu bukan sekedar menunjuk pagi, bukan. Hei, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah sudah siap dengan kegiatan-kegiatan yang akan dieksekusi? Mau ada rencana apa hari ini? Makanya kita dipanggil dalam subuh itu disebut subuh, fajar pancaran iman, subuh, untuk memohon kepada Allah rencana-rencana kita itu disetujui oleh Allah. Persetujuan Allah terhadap rencana kita disebut taufik namanya. Ya Allah wafikni, Allah wafikni, Allah berikan persetujuanmu kepada ikhtiarku ini, ya Allah berikan ridhamu kepadaku ini. Makanya ketika kita datang lewat subuh itu sholat, kita meminta kepada Allah, ini ya Allah saya mau ngerjain ini, datang. Sahabat-sahabat itu seperti itu sebelum pergi bekerja, beraktivitas, duduk dulu. Bahkan sampai muncul syuruk mereka minta sama Allah itu. Ya, itu asalnya. Makanya di Quran di surah At-Takwir itu di ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas. Dan bersamaan dengan waktu subuh itu tiba, semua mulai beraktivitas, termasuk matahari memancarkan sinarnya, oksigen mulai muncul, dan bersamaan dengan nafas kita yang keluar saat itu siap mengeksekusi apa yang telah kita rencanakan. Nah, jadi jangan sampai terjadi orang beriman subuh nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Nanti jam 7 mau di mana? Gimana nanti aja. Bukan gimana nanti bagaimana? Jam 11 mau ngapain? Harus jelas semuanya, terstruktur. Dan jangka panjangnya sampai akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Di situ akhirat. Jadi harusnya bikin kurikulumnya sampai akhirat nih. Ya, kalau saya biasa mengajarkan begini, siapa yang mau ke surga? Jelas kita kan. Ya, di usul fikih as-sukutu alamatu diam itu tanda setuju, artinya pengen semua kan. Pengen semua. Makanya kalau punya anak gadis dilamar, ya, diam itu setuju. Ya, kalau keberatan bicara gitu. Ya, kaidah usul fikihnya as-sukutu alamatu gitu. Diam tanda setuju, alamatu na'am. Baik, balik sini. Jadi tapi kan orang nggak pernah detail surganya mau surga yang mana. Kan surga itu dibentangkan, surga Firdaus, surga Aden, ya, terus turunannya ada 8 pintu itu diturunkan. Nah, itu seharusnya di kurikulum amalan. Saya pengen masuk surga Firdaus. Apa amalannya? Turunkan Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Jadikan kurikulum hidup ke situ aja konsisten. Saya pengen masuk lewat surga Aden, disambut semua malaikat. Turunkan amalannya. Ya, misalnya Quran surah 13 ayat 23 sampai 24, ditafsir nanti dengan Quran surah 35 ayat 32 sampai 33, amalan Al-Qur'an. Konsisten di situ. Saya pengen masuk lewat Babur Rayyan, ya. Saum konsisten di situ. Harusnya begitu.
Nah dari situ turunkan jadi aktivitas dunia, apapun kita pekerjaannya, apakah pelajar kah, birokrat kah, diplomat kah, pebisnis kah, ikuti jalurnya. Karena miniatur di masa Nabi sudah ada. Abu Bakar pebisnis, Utsman pebisnis, Abdurrahman bin Auf pebisnis, tapi kan tahajud juga. Utsman kata Al-Imam An-Nawawi, ya Abdurrahman bin Auf itu bisnis sibuk tapi malam masih sanggup tahajud sampai hatam Quran. Ya, Ali misalnya dosen, kan, jenius, begawan keilmuan. Tuh Amr bin As di bidang birokrasi, Khalid bin Walid di militer, surga semua. Karena mereka menurunkan spesifikasinya sampai ke bumi, jadi spesialisasi kehidupan, passionnya jelas. Ya, dan itu diikuti walaupun yang lain dikerjakan. Kayak Bilal kok adzan aja, yang lain enggak. Ya. Padahal Bilal kalau mau jadi mufti sepeninggal Nabi bisa, tawaran banyak. Jadi hakim agung bisa. Sepeninggal Nabi cari-cari. Mau dikasih sedekah nggak mau. Kenapa? Karena Bilal terkenang dengan suasana itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, Nabi komen, di like oleh Bilal, di share oleh sahabat yang lain sampai ke kita. Ya, kata Nabi, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Bilal mikir, adzan aja udah ke surga, udah ya adzan aja. Itu fikih marbot namanya. Kalau kita turunin tuh, jadi motivasi. Itu bukan, profesi itu bukan profesi rendah, tinggi, tinggi. Kalau yang paham. Kalau tak mengerti mungkin dibandingkan dengan dunia. Jangan bandingkan dunia dengan akhirat, terlalu kecil. Terlalu kecil bandingkan dunia dengan akhirat. Ya, kalau udah punya visi itu jelas. Nah itu, jadi saya turunkan. Itu baru subuh ya, nanti besok duhur lah. Jadi saya mau balik ke sini dulu biar nggak tertinggal ini ya. Nah jadi kalau kita turunkan tuh banyak sebetulnya, tapi indah gitu. Nah ini yang saya mau maksudkan ke sini, sholat, puasa, zakat, ini syariat ritual. Paling tidak menghadirkan kehusyuan. Jadi nikmat dalam ibadah. Mau zakat ngerti, oh kalau saya begini tuh pasti Allah tambah. Jadi kalau orang paham kalau berzakat akan ditambah, nggak akan pelit berzakat. Nggak akan berkata, ini saya yang usaha kok kenapa harus kasih orang. Nah, nanti ada pemahaman hikmahnya apa. Kenapa pakai kata ita wa atuz zakah, salat pakai iqamah wa aqimus shalah. Diturunkan. Puasa, kenapa mesti puasa? Terus sampai ilmunya turun. Dan ini kadang-kadang satu bab ini itu hadisnya banyak lagi, bab tersendiri. Kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabus siyam, kitabul hajj. Ini nih fikihnya di sini. Nikmat kita. Jadi kalau mau standar sampai meninggal, cukup yang pokok ini aja, udah dahsyat keislamannya. Orang yang pokok aja, ada yang kayanya apa? Kebangetan, kan? Ada kaya banget, kebangetan kayanya. Ini sahabat nih rata-rata kebangetan kayanya tuh. Kalau jalurnya bisnis gitu. Ya, semua sukses lah, semua sukses. Saya melihat semua yang konsisten dengan pokok-pokok ini sukses berdasar definisi masing-masing. Ya. Nah, nanti yang ini masuknya ke muamalah dunyawiyah. Muamalah ya, dunyawiyah, tapi konteksnya masih ibadah. Ya, karena apa? Karena dalam ruang Islam ini, pokoknya kalau Islam mensibghah, memberikan pengaruh, maka semua aktivitas jadi ibadah. Ya, jadi ibadah. Contoh, mohon maaf ya, mohon maaf, urusan makan saja. Minum, berpakaian, itu kan ada panduannya. Ya, demi Allah saya katakan ya, tidak ada satupun kegiatan dalam Islam kecuali bersanding dengan panduan. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Manusia mana di muka bumi ini yang mampu membuat sebuah pedoman untuk semua kegiatan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apalagi di masa 15 abad yang lampau. Dan munculnya dari tempat yang paling terbelakang di muka bumi. Ya, jahiliyah, tempatnya di Mekah, tempat yang tertutup, diapit oleh dua imperium besar, Romawi dengan Persia, nggak ada peradaban, semua keburukan muncul di sini, kok bisa munculkan itu? Dahsyat. Makanya nabinya nggak dipilih di Romawi. Nanti orang berkata, oh, pantas Romawi punya peradaban, Persia punya kekaisaran, peradaban tinggi, tapi ditempatkan tempat yang paling nadir. Dengan semua keburukan muncul di sini, termasuk tindakan kriminalitas. Dan bisa merubah jahiliyah jadi khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Nah, saya mau katakan begini, silahkan cek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, dan pedoman itu munculnya di doa. Cuman kita nggak baca doa pakai fikih, rumusnya nggak dipakai. Tuh. Kita cuma melafazkan dengan lisan. Kita sebagian. Coba cek. Ya, yuk, saya contohkan gini. Satu-satu aja ya. Bangun tidur baca apa? Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Paham nggak itu? Oh, rumusnya fikih. Enggak. Nah, kalau kita baca digabungkan ini di Abu Daud ya, nomor hadis 1367. Lalu nanti di Al-Bukhari nanti 181. Itu gabungan. Jangankan dari bacaan, dari cara bangun diberi petunjuk.
Karena Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menginap di bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, yang ingin melihat kebiasaan Nabi saat bangun malam. Begitu tidur, terus bangun Nabi, beliau ngelihat itu anak usia masih dini sekali. Ya, usia sekitar 4-5 tahun gitu ya. Tapi karena didekatkan oleh bapaknya dengan orang soleh, dengan Rasulullah, ada rasa cinta. Nah, anak-anak itu kosong dia. Ya, gimana mau diisi lah, empty cell gitu ya. Gimana mau diisi ya? Siapa yang isi? Jadi kalau didekatkan dengan orang soleh, jadi soleh. Kalau didekatkan dengan dunia apa dan sebagainya, itu yang memberikan pengaruh pada dia. Maka beliau dekatkan Abbas, dekatkan Abdullah anaknya dengan Nabi SAW. Maka semua kegiatan Nabi disukai, dicintai. Sampai-sampai pengen nginep di rumah bibi beliau Sayyidah Maimunah karena Nabi sedang di situ. Malamnya Nabi bangun, dijelaskan oleh beliau. Karena Nabi SAW idza istayqadha min naumi, adalah kebiasaan Nabi SAW jika bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk sebentar. Jadi kalau bangun duduk dulu. Jangan langsung beraktivitas. Perhatikan nanti alurnya bahkan secara kesehatan ya. Fama sahabiyadihi min athari naumi. Kemudian beliau menghilangkan dulu bekas ngantuknya dengan tangan yang diduga bersih. Awas, karena ada hadis lain nanti. Awas, hadisnya jangan dibenturkan ya. Kalau kalian bangun dari itu cuci tangan, karena kalian nggak tahu tangan itu kemana kita beraktivitasnya. Ya. Nah ini cuci dulu. Nah ini diduga dengan yang paling bersih. Kira-kira seperti ini misalkan dihilangkan. Sampai hilang ngantuknya dulu. Jadi bukan bangun langsung baca doa. Kalau Anda baru bangun langsung baca doa, nggak sadar bacanya. Alhamdulillah. Bangun jam 3 sih, tapi begitu begini udah jam 4:30 kan, sahur lewat. Jadi hilang dulu ngantuknya. Setelah itu apa? Faqara'a khawatimu surah Ali Imran, membacakan 10 ayat terakhir surah Ali Imran. 10 sampai 11 ayat tadi, inna fi khalqis samawati sampai ujungnya ya. Nah, kemudian setelah itu baru bacakan, ditafsirkan kemudian di Al-Bukhari. Faqala an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhum qala ya. Kedua menyampaikan, berkata Nabi SAW setiap bangun dari tidurnya apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekarang saya berikan satu penjelasan supaya kita mengerti apa maksud doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Saya memuji Allah, semua pujian hanya untuk Allah yang telah memberikan saya kehidupan. Ba'dama amatana. Ingat, bukan ba'da amatan tapi ada ba'dama amatana. Setelah mewafatkan sementara ya dalam keadaan tidur. Kalau ba'da amatana, wafat sama sekali. Tapi ketika menggunakan masa akan memberi kesan, bisa bagi Allah mewafatkan saya saat tidur tadi. Tapi Allah berikan saya kesempatan lagi untuk hidup. Ya. Dan ini dikaitkan dengan evaluasi sebelum tidur. Kan saat tidur, sebelum tidur tadi kan kita merinci kan kegiatan kita kan, besok mau ngapain. Terus sebelumnya banyak kesalahan, istighfar. Terus berjanji pengen memperbaiki besok, ya Allah, saya punya kesempatan besok untuk hidup lagi, saya pengen perbaiki, saya pengen tambah bacaan Quran, saya pengen tambah sholat sunnahnya. Terus dikasih hidup, ya, sesuai dengan ajalnya. Maka kita bersyukur, ya Allah terima kasih memberikan saya kesempatan lagi hidup. Walaupun kau bisa wafatkan aku tadi dalam tidur, aku bersyukur ya Allah. Wa ilaihin nusyur, ini intinya. Nah, dan aku berjanji, kata nasyara yansyuru nasyran wa nusyuran, itu artinya menyebar untuk kembali. Ya, menyebar untuk kembali. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Maka jika Jumat telah selesai ditunaikan, silakan menyebar, beraktivitas untuk balik lagi ke rumah masing-masing. Dapat pendapatan dari situ. Ya, makanya Jumat dijadikan sebagai wahana untuk mencari link, ya, mencari kolega. Dari situ kemudian diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan, beraktivitas, balik ke rumah masing-masing. Itu nasyara. Nah, kita dengan kesadaran penuh mengatakan, ya Allah, saya sadar, itu saya akan pulang, saya akan kembali kepadamu, membawa apa yang telah saya lakukan dalam kehidupan dunia. Saya berjanji saat bangun ini untuk menyiapkan amalan-amalan yang lebih baik daripada sebelumnya, untuk saya bawa bekal pulang menghadap kepadamu. Saya akan menyebar ya Allah, beraktivitas. Ya, saya akan tingkatkan ibadah. Wa ilaihin nusyur, dijadikan bentuk gaib untuk memberikan batas. Ya, kalau bentuknya wa ilaika, jadi seakan-akan dekat waktunya. Jadi kalau kita jadikan gaib, memberikan batas, seakan kita katakan berikan aku waktu ya Allah, tempo, untuk bisa memperbanyak amalan, memperbaiki yang sebelumnya, untuk bekal pulang kepadamu. Jadi ketika kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu komitmen kita pada waktu itu bahwa kita akan mengisi sisa hidup yang diberikan Allah saat ini lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau hari itu lebih buruk dari sebelumnya, celaka. Makanya ulama mengatakan orang yang harinya lebih bagus dari sebelumnya, orang beruntung dia. Ya, tapi orang yang sama, ya, yang sekarang dengan sebelumnya, itu orang rugi dia, karena nggak manfaatkan waktu. Tapi kalau dia lebih buruk dari sebelumnya, celaka orang itu, dikasih kesempatan nggak diperbaiki. Itu baru doa bangun tidur, belum yang lainnya. Makanya penting kita fikih. Nah, turunan muamalah ini
Itu kan turun ke bawah, itu kan baru bangun tidur ya. Belum kalau beraktivitas pagi, ada yang belajar ke kampus, ada yang bekerja, ada yang macam-macam. Itu kan ada doanya juga. Nah, setiap kita mulai doa itu, terutama yang terkait dengan pelajaran, apa jadinya? Semuanya menggunakan kata fikih. Ya, saya ambil contoh misalnya. Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan bukan hanya belajar agama, yang lain juga dipelajari. Doa Nabinya dipegang oleh beliau kepalanya, dikatakan Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, ini menjadi doa standar bagi setiap muslim saat masuk ke ruang belajar dimanapun, termasuk ilmu umum. Karena syariat muamalah kedua itu masuk ilmu umum. Dan dalam bingkai Islam, mau belajar matematika, fisika, biologi, geografi dan sebagainya, tuh fikih. Disilahkan masuk jurusan umum, belajar ke ITB, silahkan ke IPB, ke UI, ke UGM, silahkan. Ya tapi praktekkan ini, belajar yang serius, jadi mahasiswa yang bagus, kan? Pahami setiap pelajarannya, kemudian jadikan itu untuk memperkuat keislamannya. Bukan sekedar cari dunia. Kalau cari dunia yang belum beriman juga sudah bisa. Banyak orang belum beriman, insinyur banyak, dokter banyak. Terus iman Anda pengaruhnya apa pada kedokteran Anda? Iman Anda apa pengaruhnya pada ilmu yang Anda pelajari di fakultas-fakultas itu? Maka saya kasih pelajaran sedikit aja, sedikit saja. Saat saya di Tripoli, saya bimbing itu beberapa ahli minyak gitu. Saya sempat ngajar di Pertamina, di Medco, Akakos Oil, Slumbersi gitu kan, Ali Burton. Itu awalnya sebelum belajar, saya datang, Ustadz, Masya Allah katanya, kalau Ustadz tahu ya di geologi, kita eksplorasi, itu batu-batu Ustadz, semua ada kodenya. Ada kodenya. Ini begini, ini artinya begini, ini kandungan mineral begini, kedalaman sekian jadi begini. Oh, saya senyum. Baru kita ngaji, saya keluarkanlah kurikulum geologi dalam Al-Quran. Nafi khalqis samawati wal ard, masuk Al-Baqarah 74 itu kan? Ya? Masih ingat kan Al-Baqarah 74? Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar. Saya turunkan, Pak. Itu udah ada di Quran. Ragam batu dalam Al-Quran diturunkan nih, yang ada kandungan airnya. Ini yang begini, bahkan ini Pak jatuh karena Allah. Jatuh karena Allah perintahkan, bahkan saking khusyuknya dia jatuh. Saya ingin tunjukkan siapa yang buat itu semua. Terus turunkan sampai pekan berikutnya berubah kalimatnya. Masya Allah Ustaz, begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan tanda pada setiap batu untuk menunjukkan kekuasaannya. Balik. Jadi dunia dapat, pendekatan ke Allah pun meningkat. Itu harusnya demikian. Astronomi boleh. Jangan cuma dipakai untuk menunjukkan gugus bintang ini dan sebagainya, ngatur bagaimana ritme misalnya di alam semesta, tapi juga gunakan itu sebagai tanda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, minimal untuk tahu Ramadan kapan, ya. Kemudian juga untuk tahu Idul Fitri kapan, untuk tahu Idul Adha kapan. Makanya semua disebut dengan alam namanya. Coba alam langit, alam hewan, pernah dengar itu? Alam tumbuhan. Alam itu apa? Alam itu artinya apa? Bukan, alam itu dari bahasa Arab. Kapan alam mulai muncul? Setelah Vetivera? Bukan. Alam itu secara bahasa artinya tanda. Makanya diambil dari situ ya ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Alamat itu tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana tempat Masjid Al Ihsan alamatnya? Alamatnya di mana? Tahu, oh di situ jalan Jingga sekian, kan? Ketika tahu alamat lebih cepat sampai ke tujuan. Alam ini kenapa disebut alam? Karena menunjukkan tanda tercepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikanlah tanda kekuasaan Allah itu di alam supaya kita lebih cepat kenal Allah. Tandanya itu disebut dengan ayat. Karena di Quran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Gitu. Nah, mahasiswa muslim, mahasiswa beriman, kita yang beriman, belajar di fakultas umum pun harus sampai kepada ayat. Ya, jangan bergerak, jangan batasnya di titik alam saja. Kalau cuma alam, yang belum beriman pun bisa. Kita harus sampai ke ayat. Ayatnya apa? Sehingga berubah status menjadi ulul albab. Ya, apa itu ulul albab? Albab itu jamak dari kata lub. Pernah lihat kelapa? Kelapa ya. Kelapa itu kan ada kulit luarnya, jauh hindi, ada kulit luarnya kan? Ya. Dan setelah itu ada batoknya kan? Kulit juga kan? Kulit keras kan? Setelah itu ada kulit bagian daging kan? Ya kan? Setelah itu ada daging, terus di dalamnya tahu nggak ada yang putih, bening, halus gitu kan? Itulah lub. Jadi inti kelapa kedalamannya itu lub di dalam itu. Ada orang yang ilmunya bisa sampai memahami sampai ke kedalaman. Ada yang cuma nangkap di luar aja, kulit kelapa luar. Ada yang baru sampai ke batok. Jadi orang kalau mau lihat bintang ke atas, ya lihat ke atas tuh,
Ada yang baru lihat bintang bagus ya, sinarnya. Ah, itu kulit kelapa luar. Ya. Wah, ini bisa jadi gugus penunjuk nih, arah kemana. Ah, itu baru dalam. Nah, mau masuk daging. Oh, ini bisa dijadikan sebuah petunjuk untuk menentukan waktu. Ah, itu baru daging yang dalam. Ketika kita katakan, Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Mustahil yang menciptakan ini kecuali Allah. Seperti Nabi Ibrahim menemukannya. Ya, Nabi Ibrahim menemukannya. Itu barulah ulul albab. Dia menemukan ayat. Nah, tugas kita mencari ayat lewat pengetahuan. Makanya rugi kalau cuma bayar pengetahuan untuk dunia. Belum tentu kepake. Belum tentu kepake. Kalau ini udah pasti kepake nih. Coba, belajar fikih sholat, tiap hari sholat kan? Antum tuh lucu kadang-kadang itu. Tiap hari sholat, tapi ilmunya nggak dipakai. Belajar sholat yang dipakai tiap hari, ilmunya nggak serius. Tapi dunia yang belum tentu diraih, seriusnya luar biasa. Bikin seminar, stadium general, sekolah sampai S1, S2, S3, sampai dingin tuh. Ini belum tentu dipakai gitu. Ya, kadang-kadang manusia tuh, aduh gimana ya. Makanya saya sering bilang cepi, cepat pikirkan gitu kan. Nah, ini paham ya. Nah, sekarang baru baca hadisnya. Kalau udah paham ini, hadisnya kita baca. Ini penutupnya. Jadi kenapa nanti pengantar ini penting saya sampaikan untuk masuk ke sini. Kalau orang nggak tahu ini, baca ini hampa nanti. Gitu aja pahamnya. Tapi kalau kita mengerti dari sini, baca hadisnya nyambung. Ya. Kadang-kadang orang hadisnya dulu dibaca, baru disyarah begini gitu ya. Tapi saya coba balik untuk mendapatkan kenikmatan dalam merasakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana an Muawiyah qala, hadis dari riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, ini termasuk jenius Muawiyah ini. Ya, nanti di bawahnya di backup oleh Amr bin As, Ibn As radhiyallahu taala anhu. Nah, ini saat jadi gubernur nanti khalifahnya naik Muawiyah bin Abi Sufyan dan nanti masuk pada kategori dinasti Bani Umayyah. Ya. Termasuk meriwayatkan hadis. Jadi jangan terjebak oleh fitnah-fitnah yang berkembang di lingkungan ya. Ya, kita menghormati semua sahabat kita cintai. Ya, jangan sampai ada sebagian kita dukung, yang lain kita nistakan, itu tidak baik. Ya, tidak baik. Nanti pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, ya bin Asy'ari, itu punya 19 kitab. Di kitab kedua ada namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya dulu senang baca itu sampai ulama-ulama lokal, ulama kita gitu ya. Ya, kitabnya luar biasa, rasa internasional itu. Ya, bahkan sebagian saya hafalkan itu. Ya. Nah, itu di kitab kedua di halaman yang ke-10. Ya, halaman yang ke-10, paling kanan sebelah bawah itu paragraf terakhir, beliau menunjukkan tentang satu aliran secara akidah yang agak aneh gitu. Ya, agak aneh. Wa minhum, kata beliau, dan di antara aliran yang aneh itu yang tiba-tiba datang ke Pulau Jawa tahun 1333 Hijrah. Ada di antara aliran mereka man yubalighuna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang senang terlalu berlebihan, mengkultuskan ya sampai ke sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian senang mencela sahabat yang lain. Disebutkan ya Abu Bakar, Umar gitu kan, dan yang lainnya dan seterusnya. Nah, itu diingatkan oleh beliau, jangan sampai seperti itu kata beliau. Lalu dihidangkan hadis-hadis Nabi SAW karena Syekh Hashim ahli hadis dan sanadnya banyak. Ya, Al-Bukhari dihidangkan oleh beliau hadis-hadisnya. Nah, jadi kita harus menghormati semua sahabat, ya, sahabat-sahabat Nabi, karena kulluhum udul di ilmu hadis, kulluhum udul, semuanya adil dan baik dalam pandangan Allah. Jadi, saya punya sahabat saya dijelek-jelekan, bagaimana perasaan saya? Nabi punya sahabatnya dicela, bagaimana perasaan Nabi? Gitu ya? Nah, makanya dalam banyak kesempatan Nabi memegang tangan sahabat, mengatakan ini sahabatku, siapa yang melukainya dia melukai aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muawiyah pernah menyampaikan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini hadisnya saat beliau naik ke mimbar ya berkhutbah. Nah, jadi pejabat-pejabat dulu bisa khutbah itu. Pak Zul PR itu ya, terus nyiapkan kadar-kadar pejabat dia bisa khutbah. Nah, Jumatan saya khutbah menterinya gitu kan. Nah, kemudian dia presidennya insyaallah kan, gubernurnya, bupatinya, nah, itu bisa khutbah. Ya, kalau dia muslim dan harus benar, makanya basicnya harus Islam yang baik. Ya, harus mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan sesuai dengan aspek-aspek maslahat yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, ini saat khutbah beliau motivasi kemudian masyarakat jamaah dengan mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Nah, dia man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Nah, ini man yuridillahu bihi khaira, man siapapun, man ismun mausulun dulu ala fardiyatil amiyah. Kata sambung konjungsi yang menunjuk pada subjek, kadang-kadang objek secara personal. Tapi maknanya luas. Jadi kita ini oleh Nabi sedang dikhitab secara personal. Ya, disentuh secara personal. Semua kita luas, tapi posisikan hadis ini diarahkan ke kita. Saya ini yang dimaksudkan.
Man yuridillah, siapapun laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda, kaya cukup, dan yuridillahu bi khaira, yang diinginkan oleh Allah menjadi lebih baik. Jadi orang baik. Baik. Khair itu luas, minimal sifat. Kalau sudah khair minimal sifat. Ya, sifatnya itu baik. Dari sifat itu kan jadi karakter, jadi sikap. Kan? Nah, kalau kita pengen baik dalam apapun, termasuk khair fid dunya, baik dalam urusan dunia, khair fil akhirah, baik dalam urusan akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan dorongan kuat pada dirinya untuk memahami urusan agamanya. Din, belajar sampai paham. Dan din itu tadi syariat, ibadah dengan muamalah. Jadi kalau kita pengen baik, pengen bagus, ya pengen sejahtera urusan dunia, maka belajar dengan ilmu. Makanya Imam Syafi'i bilang begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunianya itu sejahtera, bagus, sukses, maka dia harus punya basic ilmu yang kuat. Nah, ilmu di kita itu fikih. Jadi kalau belajar sampai paham. SD paham, anak cek lagi pulang ke rumah. Saya dulu begitu, belajar pulang ke rumah ditanya sama ibu saya, belajar apa tadi? Dicek sampai mengerti. Ya, jam sekian gak boleh nonton TV, dicek semua. SMP apalagi gitu kan, masuk pesantren, kita ngulang-ngulang dan seterusnya. Ujian saya 3, Pak. Masa-masa saya, Fahad nggak tahu saya ya, 2 tingkat di bawah saya dulu ini. Ujian saya masih 3 kali. Jadi pertama ujian lisan, ya kan? Yang kedua ujian tulisan, ya. Jadi kadang-kadang ditukar tulisan dulu, terus dicek di lisan, ya supaya tahu ini yang benar nggak yang ditulis nih dengan yang diucapkan, kan? Habis itu gabungan keduanya, dan itu udah 3 kali ini 2 lagi agama dengan umum. Kalau udah masuk puncak kelas 6 itu materi 6 tahun diujikan. 6 tahun. Jadi saya masuk itu SMP yang ada kalau di Arab gini-gini apa namanya tsanawiyah. Ya, tsanawiyah kalau di Arab itu aliyah sebetulnya yang di kita. Tsanawiyah aliyah, SMP SMA. Itu pelajaran dari kelas 1 SMP tsanawiyah sampai ke aliyah kelas 6 diujikan keseluruhannya. Pas 6 tahun. Jadi belajar tuh gini terus 2 bulan ujiannya. Ujian tulis, ujian lisan. Dan jawaban harus lancar. Kalau udah berkurang nilai. Terus jangan kemana-mana. Biasanya kan kalau udah ujian lisan kan suka ada mukadimahnya banyak pembukaan. Udah pokoknya nggak usah menurut saya dalam suasana ini langsung jawab gini. Klek itu tuh. Ya makanya itulah fikih gitu. Itu fikih. Ya, nah ini dia teman-teman sekalian. Nah, memang harusnya begitu belajar itu. Sampai ke kampus demikian. Jadi SKS itu bisa baik bisa enggak sih? Ya. Sistem kebut seterusnya ya baik gitu kan. Tapi kalau sistem kebut semalam, kadang-kadang 1 jam, itu saya punya kesan yang sangat menarik saya saat di Libya. Ada orang Afrika datang kepada saya, Wallahi Syekh Hadi katanya. Limada katanya? Mazdik. Tapi Allah ya, istaghrab Indonesian. Saya heran orang Indonesia itu. Kenapa saya bilang? Wallahi ana darastu syahr hada lil imtihan. Saya belajar sebulan untuk belajar itu. Oh wallahi ya'khudh minni, yasta'ir minni kitab, ista'ara minni kitab, dia minjem kitab saya, buku saya. Ini udah sah habisnya. Cuma 1 jam doang dia baca kan ya. Nilai saya 7,5 dia 8. Saya ketawa, saya bilang belum tahu kamu SKS. Indonesia itu luar biasa, Masya Allah dia. Semua tempat baik semua. Tapi Indonesia ini saya rasakan Masya Allah gitu. Apa aja cepet deh. Makanya semua di Indonesia tuh bisa diolah. diolah. Sayyid di Masr ya. Kuntu fi Masr 2006 takriban. Saya pernah di Mesir itu 2006. Ya, ismak, ya, ismak, ya, ikan teman-teman sekalian. Itu teman-teman di Arab kan makan ikannya ya, merus, pun kepalanya dibuang, ya. Ramauha ini, talauha ini fil ifturuk kita. Indonesia diambil kepala ikannya, diramu. Habis orang Indonesia ngambil, besoknya 2 jine. Udah ada harganya 2 pon. Iya, dulu di Libya, ini aku tuh Tarablusnya kepala kambing dibuang. Kepala kambing. Ya kulitnya nggak dilihat. Indonesia beli kepala kambing, wah langsung ada yang dibakar di sop ini macam besoknya 5 dinar. Bahasa coba lihat, bahasa apa aja lidah orang Indonesia itu cepat sekali. Orang Cina bisa bahasa Arab ketahuan Cina ini. Ya kan? Ya, orang Jepang sama bahasa Inggris Jepang ini. Orang Indonesia asal di radio aja. Where have you been, John? Oh, John. Wah, dikira tuh orang Chicago, ternyata Chicago yang bilang gitu. Bisa muncul. Nah, jadi, saya ingin katakan demikian. Maka kalau mau jadi orang hebat, belajar. Mau jadi orang sukses akhirat, belajar. Belajarnya sampai paham. Nah, ini baru satu kata gitu, fikih. Nah, teruskan dulu sebentar ya. Wa inna ma ana qasim Allah ya'ti. Saya cuma sharing aja kata Nabi. Di urusan like, share, komen tuh udah ada di hadis.
Di copy paste sama Facebook. Kata, "Wa inna ma ana qasim," saya cuma share aja. Jadi Nabi itu ditugaskan oleh Allah untuk berbagi. Sampaikan. Lalu kita diteruskan balik wani walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Jadi kita itu umat penyampai. Makanya mau balik itu penyampai. Kalau minta fatwa jangan sama mau balik, salah. Mau balik cuma penyampai tabligh, nyampein aja. Nah, dai ngajak. Jadi kalau sudah pakai jadi dai harus ada ilmu. Ilmu sebatas apa yang diajak. Yuk tahajud, harus belajar ilmu tahajud. Minimal pada aspek itu. Di atas dai nanti ada mufti. Ya, ada mufti, ada qadhi. Qadhi itu lebih mengikat. Kalau mufti kayak MUI itu ya, fatwa itu memberikan tapi nggak mengikat sifatnya, secara moral saja. Tapi kalau sudah qadhi, harusnya di Kemenag tuh ada sifat-sifat qadhi. Itu sudah ada hukum yang mengikat. Jadi negara berperan di situ, bisa mengeluarkan punishment atau reward. Gitu ya. Jadi kalau nggak dikerjakan bisa dihukum. Itu qadhi namanya. Mengikat sifatnya sepanjang nanti ada kemaslahatan universal. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini ada Nabi anak Qasim, saya berbagi. Ini sifat orang Islam tuh berbagi. Jangan pelit, jangan soleh sendiri gitu. Surga terlalu luas kalau buat sendirian. Ya, makanya dalam doa pun di Quran itu banyak redaksi menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Rabbana la tu'akhidh. Kenapa pakai kita untuk menyertakan orang dalam doa kita? Ya, minimal kebaikan itu disebarkan. Coba dalam sehari pernah nggak mendoakan supaya orang belum beriman dapat hidayah Allah. Coba biasakan itu. Nanti nikmat hati kita itu. Ya, dan minimal kita ada usaha. Jangan nanti suatu saat dihisab di hadapan Allah, kenapa saya tempatkan kamu bertetangga dengan non-muslim, tapi nggak pernah bahkan kamu doakan. Ya, sehingga dia kesulitan mendapatkan petunjuk. Ya, bahkan aku telah berikan, tapi jalurnya kamu saya tempatkan di situ nggak ada peran dari kamu. Mau jawab apa? Ya, saya kira Allah udah ngasih petunjuk duluan. Nggak bisa mulut dikut Allahnya. Bagaimana cara mendatangi Allah? Namanya lewat takwa. Takwa itu didesain oleh Allah sebagai cara untuk mendekat kepada Allah. Ingin apapun, mau dunia, mau akhirat, mau macam-macam, gitu kan? Nanti takwa turunannya ibadah. Makanya ada satu ayat dalam Al-Quran yang menyandingkan kalimat takwa dengan peningkatan pengetahuan. Itu ada di ayat 282 di surah Al-Baqarah. Langsung ke ujung ayatnya. Akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah. Kalau di mushaf standar paling kiri sebelah bawah, ya, paling bawah langsung. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Dengan meningkatkan takwa itu Allah akan berkenan terus menambahkan pengetahuan dan mengajarkan kepadamu. Karena itu saya kasih rahasia cepat ya. Para ulama itu menyiapkan anak-anaknya juga termasuk mereka. Dari kecil itu meningkatkan takwa dulu sebelum belajar. Makanya pendidikan mereka cuma 2. Yang paling pokok. Salat dengan Quran. Ya, salat dengan Al-Quran. Salat, Quran, dan hasilnya dahsyat. Silahkan cek ya, semua ilmuwan, baik yang ulama di bidang syariat ataupun begawan pengetahuan. Ya, kalau di syariat kan ada Syafi'i misalnya kan, ada Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan ke atasnya ataupun ke bawahnya. Di begawan pengetahuan ada Al-Kindi, Al-Farabi, ya, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibnu Sina dan sebagainya. Itu silakan, saya pernah baca biografinya itu. Dari kecilnya udah hafal Quran rata-rata 7 tahun, 9 tahun. Salatnya bagus. Ya, pernah dengar Ibnu Sina? Ya, banyak isu di luar itu, klarifikasi dulu, baca yang betul. Perkaya wawasan bacaan kita itu ya. Ada satu tokoh di kita yang pakar Ibnu Sina. Namanya Dr. Syamsuddin Arif. Saya rekomendasikan beliau untuk mengkaji buku-buku pemikirannya. Itu hafal Quran 7 riwayat. Terus bahasanya juga kalau nggak salah 11 apa ya yang dikuasainya itu. Dan termasuk cendekiawan sampai di dunia barat sangat dikagumi. Selain Gus Hamid, ya, Gus Hamid Zarkasi yang dari Gontor itu punya buku Mishkat namanya. Yang ini itu dahsyat tuh. Ya, pemikirannya luar biasa sampai orientalis tuh sungkan sama beliau itu. Sekarang malah yang pakai Malaysia. Di Malaysia sekarang ininya mengabdikan ilmunya. Itu ilmunya banyak sekali itu, luas ya, Masya Allah. Nah, itu termasuk yang pakar terkait dengan pemikiran dan riwayat Ibnu Sina. Wah, kalau udah nulis bagus. Ya, kalau bicara mungkin standar, tapi kalau udah nulis sama diskusi itu luas. Gambaran-gambarnya Dr. Syamsuddin Arif namanya. Nah, saya ingin gambarkan begini. Semua itu, Ibnu Sina termasuk, itu kalau lupa sesuatu, bukan melihat ke karyanya, sholat 2 rakaat. Ya, sholat selesai. Lupa sesuatu, sholat selesai. Kita agak beda. Nggak pengen ingat pun jadi ingat dalam sholat itu. Makanya Abu Hanifah pernah memberikan tips ngerjain setan. Saya pernah praktekkan, berhasil. Jadi kalau lupa, jadi satu kali ada yang datang ke Abu Hanifah, ya Syekh, Allah yang nasid fi amri kita. Saya lupa dalam urusan ini. Khalas sholli rakaatain. Sholat 2 rakaat. Nanya, udah nggak usah banyak tanya, sholat aja katanya. Sholat kan?
Sholat dulu, sholat. Biar sholat kan 2 rakaat. Begitu udah sholat, datang ke Abu Hanifah. Syekh, aku udah ingat nih, pulang dulu. Ditanya Abu Hanifah, kenapa engkau perintahkan sholat? Sebetulnya aku sedang ngerjain setan, katanya. Ya kenapa? Karena di rumus hadis, setan itu kan saat kita takbir, dia menggoda kan. Kata Nabi, fayaqulu syaitanu udhkur kada, udhkur kada. Ya, hatta la yas'ural musalli kam rakatan yusalli. Setan itu kalau kita sudah takbir, kalau belum takbir biasa. Kalau sudah takbir, Allahu Akbar, baru dia masuk. Ingat kita apapun. Ingat pekerjaan, ingat ini, ingat itu, ingat yang belum dijawab, ingat status belum diupdate, masuk semua. Itu benar kata Nabi. Sampai ada orang lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Kadang-kadang yang hilang pun ingat. Itulah jenius Abu Hanifah, ngerjain setan dia. Jadi formalitas aja sholat gitu kan. Begitu dia sholat, muncul. Oh di sini rupanya kunci mobil itu. Nah jadi itulah. Ya, setan nggak bisa baca hati isi kita. Ya, nggak bisa baca isi hati kita, nggak bisa. Dia hanya memberikan was-was itu kan. Niat itu hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Makanya ibadah kita diukur niat. Innamal a'malu bin niat ya. Nah, jadi dekati Allah dengan takwa. Saya tutup terakhir. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Allahu akbar. Kalau semua umat Islam ini begini, belajarnya benar, maka kata Nabi, umatku aku jamin akan selalu unggul sampai tiba keputusan Allah. Tafsir keputusan Allah itu ada 2 di sini. Satu yaumul qiyamah, sampai kiamat, atau ada orang yang mengambil konsep ini dan umat Islamnya lalai sehingga meninggalkannya. Maka kalahlah di situ. Sekarang ayo kita renungkan, benar nggak hadisnya? Siapa yang serius belajar sekarang? Konsep ini kan dipakai, ya kan? Kita jangan salahkan mereka, jangan salahkan Barat, jangan salahkan ilmuwan mereka yang serius riset, anggaran banyak dan sebagainya. Karena mereka mengamalkan, mengerjakan. Ya, jangan sibuk mencela, balik ke kita, koreksi diri. Saatnya kita kemudian beralih, bangkit kembali ke kitab-kitab asal kita. Saya melihat banyak yang terpukau dengan karya-karya kontemporer, padahal itu copy paste. Dan kita ini asli orisinal, ada semua. Semua dalam Islam komplit termasuk tokoh-tokohnya, nggak ada yang fiktif. Barat itu sampai saking kesulitannya menemukan tokoh, teladan, sampai bikin fantasi, fiktif. Superman, Batman, Catwoman, Wonder Woman gitu kan. Kemudian juga Spider-Man, Hulk dan sebagainya itu kan. Kita lupa. Ya, terus Timur ikut-ikutan kan, Jepang bikin Satya Baja Hitam, Kotaro Minami kan belalang tempur, tendangan maut dan seterusnya. Ya, muncul kemudian Susuke Watanabe nulis Dragon Ball itu, ya, Son Goku, Son Gohan, ya, kemudian Piccolo, ini saya hafal itu, baca saya nonton enggak? Karena untuk mempelajari hazanah peradaban, kita tuh lengkap semua. Silakan cek. Di pengetahuan ada, di ahli ini ahli itu, sampai ada ulama bikin ini kitab. Kitabnya menarik sekali. Ada namanya Akhbarul Azkiya. Informasi seputar orang jenius di muka bumi. Diturunin. Dari kalangan nabi sampai ke hewan. Hewan paling pintar apa aja, yang intelijensianya kuat, yang dia bisa nurut, yang macam-macam. Akhbarul Azkiya, karya Ibnul Jauzi. Akhbarul Azkiya. Sampai ada lagi kitab Akhbarul Ahmaq. Orang paling bodoh, ya, kisah-kisah tentang paling bodoh semuka bumi. Siapa aja dari awal, dari mulai iblis dan turunan sampai ke bawahnya. Iblis itu kan makhluk intelektual yang kebelinger, sampai intelektualnya saking pintarnya konslet jadi bodoh. Ya. Dia itu pintar, bisa nipu, tapi kepintarannya nggak digunakan untuk membaca rahmat Allah. Allah itu kan maha penyayang. Kalau salah mau tobat pasti diampuni. Tapi dia memilih menampilkan kesombongannya untuk melawan rahmat Allah. Disitulah jatuh kehormatannya di sisi Allah. Ala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar, kamu terkutuk. Makanya kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir. Lawannya rahim. Cuman beda 1 titik jadi masalah. 1 titik. Ya. Nah, itu makanya jangan sembarangan nulis titik ya. Yang harusnya nggak ada titiknya dititikin. Angka bukannya titik kan, malah dititikin. Koma jadi titik kan, beda tuh. Ya, jelas ya? Beda kan rasanya kalau kita ngajinya di awal gini, terus baru ke sini tampilannya. Gitu. Ya, jadi itulah. Itu baru 1 hadis. Belum kita bahas syarahnya. Nah, jadi tapi itu 1 di antara sekian khazanah keislaman, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan hadis yang menuntut kita untuk mendalaminya lebih baik, lebih serius lagi, lebih baik lagi. Minimal 1 ini kita praktekkan, maka saya kira jaminan Allah lewat Rasulnya insya Allah akan terwujud, karena Allah punya sifat la yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyalahi janjinya. Saya kira itu yang kita bahas dulu, sementara waktu kita jeda. Semoga Allah merahmati kita, berikan petunjuk kepada kita semua. Bila ada yang benar yang saya sampaikan itu dari Allah dan Rasulnya, silahkan dipraktikkan. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi.
Ya, mohon ditinggalkan, cari informasi lain lebih baik yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehingga melahirkan harmoni dalam kehidupan dunia kita dan rahmat Allah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.